Lo kaget nggak ketika kemarin Saudi di jalanan Riyadh itu banyak orang berseragam hantu. Mereka ngerayain Halloween. Nah, gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Jadi tepat malam tanggal 31 Oktober 2022 di jalanan di kota Riyadh, Arab Saudi atau di Riyadh Boulevard, itu orang-orang ramai berpakaian kostum aneh. Mereka pakai penutup kepala kotak-kotak merah khas Saudi, tetapi wajahnya digambar seperti zombie. Yang perempuan juga sama, ada yang pakai abaya, ada yang nggak pakai abaya atau lepas jilbab. Wajahnya nggak kalah serem dibandingkan nenek gayung apa suster ngesot. Bahkan pada beberapa kostum ada Dracula yang pakai gamis putih. Seru nggak? Seru, ini Draculanya agak aneh sedikit. Rakyat Saudi emang sedang merayakan pesta Halloween. Pesta arwah yang biasanya digelar dalam kebudayaan-kebudayaan barat. Di Amerika pesta Halloween ini hal-hal yang biasa. Kostum Halloween memang dipakai pawai pada saat itu. Cemong-cemong kayak setan. Tapi karena di Saudi nggak banyak perkebunan labu, kayaknya nggak ada peserta di sana yang pakai kostum kepalanya diganti jadi labu. Mereka tetap menggunakan pakaian khas Saudi dengan wajah kayak setan. Emang agak aneh juga sih, negeri yang selama ini dikenal ultra konservatif itu kini menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda. Dulu boro-boro pesta Halloween. Sampai sekarang juga maulid aja dilarang, maulid loh. Sekarang mereka menggelar pesta Halloween. Penguasa Saudi secara de facto sekarang dikuasai oleh Muhammad bin Salman. Ini anaknya Raja Salman yang dianggap sebagai putra mahkota. Dia berusaha melakukan reformasi besar-besaran di negerinya. Berbagai aturan yang ketat akibat dari doktrin Wahabi yang kaku dan aneh ingin dilepaskan. Masyarakat Saudi secara tiba-tiba seperti lepas dari penjara. Yang perempuan boleh nyupir lagi, boleh lepas jilbab, yang laki-laki juga begitu. Bahkan seperti pesta Halloween tadi. Emang sih, ajaran Wahabi yang dulu menjadi penopang kekuasaan Bani Saud kini sedang dikoreksi, sedang dievaluasi. Dulu, ajaran ini emang dibutuhkan agar kekuasaan Bani Saud bisa mencengkram Saudi sedemikian rupa. Ada semacam deal antara Muhammad bin Saud yang waktu itu adalah pendiri kerajaan Saudi dengan ulama yang ultra konservatif pembawa ajaran ini. Pada intinya sih ya, ajaran Wahabi diperkenalkan oleh orang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Abdul Wahab itu yang kemudian dijadikan nama Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab ini beranggapan bahwa umat Islam sudah keluar dari Islam karena tidak sesuai lagi perilakunya dengan Al-Quran dan hadis. Tentu aja yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis itu menurut tafsirnya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Ia menafsirkan semuanya secara tekstual. Jadi melulu berpegang pada teks. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab ini perlu ada pembersihan ajaran Islam, yaitu dengan menghapus seluruh aktivitas umat Islam dari kecenderungan syirik, bid'ah, khurafat. Dan proses pembersihan ini harus dilakukan dengan keras tanpa tedeng aling-aling. Mereka bermaksud menarik kembali kebiasaan umat Islam dalam doktrin yang kaku. Bahkan kalau bisa umat zaman sekarang itu hidup seperti zaman dulu. Seperti zaman Nabi persis. Katanya ini sebagai refleksi tanda kita mengikuti Nabi. Yang terjadi adalah agama Islam kemudian di tangan Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi beku karena semuanya mau ditarik ke aspek kehidupan seperti zaman dulu. Akibatnya apa? Akibatnya ada banyak kejanggalan ketika doktrin yang kaku dan keras ala Wahabi ini kemudian ingin diterapkan dalam konteks kekinian. Cara mereka berpikir sangat
tekstualis. Misalnya ya, ini gue kasih contoh aja. Ketika ada satu statement dalam kitab suci bahwa Tuhan menghamparkan bumi untuk kesejahteraan manusia, mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa bumi itu bentuknya datar. Karena apa? Karena kata dihamparkan tadi. Kan gak bisa orang menggelar sejadah atau menggelar tikar di tempat yang bulat. Katanya begitu. Jadi mereka berpegang pada prinsip itu. Meski pelajaran geografi yang paling sederhana saja bisa membuktikan bahwa bumi itu bukan datar, bumi itu bulat. Tapi mereka justru mengkafir-kafirkan orang yang percaya pada bukti bahwa bumi itu bulat. Doktrin agama dipertentangkan dengan akal sehat dan sains. Ini yang selalu mereka kedepankan. Bukan hanya itu, semangat Wahabi cenderung mau mengatur segala hal dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya untuk penerapan hukum. Mereka lebih berpegang pada hukum yang diterapkan di abad lalu, di zaman jahiliyah atau mungkin di zaman Nabi. Seperti misalnya ya, kalau ada orang yang ketahuan berzina, mereka akan melakukan hukum rajam, disambitin bareng-bareng pakai batu sampai mati. Atau potong tangan buat para pencuri. Atau perlakuan sadis lainnya jika itu ditetapkan pada masyarakat yang modern seperti sekarang. Sementara itu, kaum perempuan mungkin adalah makhluk yang paling menderita dalam doktrin Wahabi ini. Mereka diperlakukan mirip warga kelas 2. Segalanya dibelenggu. Bahkan berjalan sendiri keluar rumah saja dilarang. Harus didampingi oleh pendampingnya atau muhrimnya. Ajaran Wahabi yang kaku dan keras ini pada akhirnya menimbulkan kengerian. Kenapa? Karena mereka meyakini menerapkan hukum yang keras itu atas nama Tuhan. Siapa saja yang enggak berpendapat sama mereka atau tidak sependapat dengan persepsi mereka dianggap menentang Tuhan. Akibatnya dikafir-kafirkan. Akibatnya darahnya dihalalkan dan boleh dibunuh. Gila kan? Boleh dibilang ketika mempropagandakan ajaran seperti ini, Saudi telah menciptakan sebuah monster ganas yang menjadi musuh kemanusiaan. Ini yang sekarang kita rasakan. Kalau kita lacak ya, para teroris atas nama Islam misalnya, bila ditelusuri, inti ajarannya ya doktrin model Wahabi ini. Coba lo cek bagaimana ISIS, Al-Qaeda, atau kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang sebenarnya adalah menerjemahkan Wahabi atau ajaran Wahabiyah paling biadab yang pernah disaksikan oleh kehidupan manusia. Inilah yang barangkali disebut Saudi telah menciptakan monster yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Juga para pengasuh khilafah kebanyakan pandangan keagamaannya bermula dari pikiran-pikiran Wahabi ini. Sikap kaku dan kengerian ajaran ini telah meracuni dunia. Bahkan MBS atau Muhammad bin Salman sendiri sebagai putra mahkota Saudi mengakui bahwa negerinya nggak akan bisa maju karena kesalahan dasar pemahaman agama yang kemudian diterjemahkan dalam sistem kemasyarakatan. Jadi kalau Saudi mau maju, Saudi harus melepaskan diri dari ajaran ini. Mereka harus mengadopsi perkembangan zaman. Agama kemudian dijalankan dengan lebih bijak dengan melihat konteks, melihat perubahan zaman, bukan cuma kontennya saja. Mereka harus mendoktrin ulang lagi rakyat Saudi bahwa Islam itu bukan Wahabi. Wahabi justru adalah cara berpikir yang jauh dari Islam. Atau lebih tepatnya, Wahabi telah mendoktrinkan sebuah pemahaman yang jauh dari keindahan agama Islam. Makanya ya, kini di Saudi, ulama-ulama kolot Wahabi yang keras itu banyak ditangkepin sekarang. Kehidupan rakyat Saudi mulai dibuka, perempuan diberi ruang ekspresi.
Maksudnya Muhammad bin Salman adalah untuk mendorong masyarakat Saudi bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia tanpa harus terbelenggu oleh doktrin kolot dan kaku yang tentu saja juga mencoreng agama Islam sendiri. Saudi mau melepaskan Wahabi dalam kehidupannya atau minimal mengurangi kengeriannya. Sayangnya, dalam pandangan banyak orang, langkah Muhammad bin Salman itu dianggap kebablasan. Gue sih maklum ya, lo bayangin lo, perayaan Halloween itu dirayakan rame-rame sama orang-orang bergamis di Riyadh. Dirayakan pada bulan Maulid. Sementara pada saat yang sama, Maulidnya masih dibid'ahkan oleh mereka. Ini sungguh luar biasa, sungguh kelucuan beragama yang paling aneh. Emang sih nggak mudah menghapuskan begitu saja doktrin yang sudah mereka ciptakan sendiri, yang sudah mereka sesapkan kepala banyak orang. Di Saudi dan seluruh dunia, ajaran ini sudah berkecambah, mirip virus paling ganas. Bahkan kalau kita mau jujur, sudah juga sampai ke Indonesia, ke pelosok-pelosok Indonesia. Akhirnya menciptakan gesekan keras di masyarakat. Mereka yang membid'ah-bid'ahkan maulid, mereka yang mengharam-haramkan ziarah kubur, mereka yang mengkafir-kafirkan banyak orang, bahkan mengkafir-kafirkan umat Islam sendiri. Ini akibat dari Saudi yang dulu mengkampanyekan Wahabi dengan dana miliaran dolar, besar-besaran, masuk ke Indonesia juga. Indonesia udah ngerasain dampak buruknya. Terorisme muncul. Teriakan kofar kafir menjadi kebiasaan banyak orang. Coba lo denger, kata-kata gorok dan darahnya halal sering juga kita dengar. Ajaran ini memang sering merampas unsur kasih sayang dan toleran dalam beragama. Mereka seolah-olah menampilkan wajah Islam yang keras, kaku, kasar, dan bengis. Sementara nggak begitu kan ajaran Islam. Wajar saja akibat kengerian ini. Belum lama lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam salah satu rekomendasinya meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan, undang-undang atau apapun namanya yang mampu melarang ajaran Wahabi takfiri seperti ini. Sebab ya kita juga ngerasain kengeriannya emang sudah kita alami. Rekomendasi LDNU itu saya rasa bersesuaian dengan langkah yang dilakukan Muhammad bin Salman di Saudi. Saudi sendiri, pabrik Wahabi, sudah mau melepaskan ajaran ini, sudah tidak mau terikat dengan doktrin ini, masa kita mau ikut-ikutan? Kenapa? Karena Muhammad bin Salman juga merasakan betapa ngerinya jika negeri gurun itu tetap mempertahankan monster yang dulu diciptakannya sendiri. Monster yang tidak punya hati akan memakan siapa saja. Dan dunia sudah membuktikan. Kita udah punya pengalaman melarang sebuah doktrin yang berbahaya bagi keutuhan bangsa. Indonesia punya TAP MPR yang melarang ajaran komunisme dan Marxisme di Indonesia. Sebab kenapa? Sebab kita tahu kalau ajaran itu berkembang, dia berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Lalu dengan bukti empiris bahwa Wahabi tidak kalah bahayanya dibanding komunisme, setidaknya untuk kemanusiaan atau untuk alasan kemanusiaan, gue rasa sih alasan LDNU itu penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Jangan karena pemahaman agama yang salah kaprah kita korbankan masa depan bangsa. Beragama yang sejuk dan penuh toleransi adalah kebutuhan semua orang yang waras, kecuali orang-orang yang setengah waras, tidak waras, atau mungkin orang-orang yang proses evolusinya belum kelar. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.